Nggak perlu modal besar untuk membangun suatu usaha. Jualan giniin aja nih, modal kecil, lakunya banyak, semua suka, yaitu bakso dengan harga jual 5 ribuan yang cocok banget dijual di musim hujan kayak gini. Siapkan 1 keping bihun jagung atau seberat 70 gram, masukkan ke dalam wadah. Kemudian rendam dengan air panas kurang lebih selama 15 menit atau sampai mengembang. Jadi kita rendamnya tuh yang lama ya teman-teman, supaya nanti bihunnya itu banyak nanti hasilnya. Nah setelah direndam kurang lebih selama 15 menit, langsung aja buang airnya, kemudian tiriskan. Pindahkan ke dalam suatu wadah. Sekarang kita rebus mie-nya, siapkan air panas, kemudian masukkan 1 sendok teh minyak goreng. Ini tujuannya supaya mie-nya tuh nggak lengket-lengket ya. Langsung aja siapkan 3 bungkus mie kering. Ini aku menggunakan merek Ekomi atau seberat 330 gram. Ini 1 bungkus seperti ini aku beli dengan harga Rp2.000 di dadaku. Langsung aja masukkan 3 bungkus Ekominya ke dalam wajan. Ini kita rebus kurang lebih 3 menit aja ya, jangan lama-lama atau sampai mie-nya matang. Setelah kurang lebih 3 menit mie-nya pun sudah matang, angkat mie, buang airnya, kemudian tiriskan. Pindahkan ke dalam wadah. Ini wadahnya kita satukan aja bersama bihun tadi ya. Jadi dalam satu wadah ini ada bihun dan mie. Siapkan 100 gram sawi hijau, langsung aja kita buang bagian ujung yang tuanya ya, yang keras. Nah ini yang bagian yang mudanya langsung aja kita potong tipis-tipis sawinya. Ini sawinya sudah aku cuci bersih ya sebelumnya. Dan langsung aja kita iris tipis-tipis juga bagian daunnya. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Saat memasukkan ke dalam wadah kita campur-campur ya untuk batang dan daunnya seperti ini. Sisihkan. Siapkan 1 batang daun bawang yang sudah dicuci bersih, kemudian iris tipis-tipis. Simpan dalam suatu wadah. Siapkan 3 daun seledri yang sudah dicuci bersih. Ini aku menggunakan daun seledrinya ukuran kecil ya. Kemudian iris tipis daun seledri. Pindahkan ke dalam wadah. Siapkan juga 100 gram toge yang sudah dicuci bersih. Untuk sambalnya siapkan 10 cabai rawit merah, kemudian rebus sampai matang. Setelah matang seperti ini, angkat, masukkan ke dalam blender. Tambahkan 30 ml air matang, kemudian blender sampai halus. Setelah halus, pindahkan ke dalam wadah, kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam, seujung sendok teh micin. Aduk sampai tercampur rata. Siapkan 1 pak bakso, ini aku beli dengan harga Rp16.500, isinya 50 butir. Kalau ditimbang beratnya sekitar 550 gram. Nah ini aku sengaja banget menggunakan bakso kemasan seperti ini karena simpel banget ya teman-teman. Jadi kita tuh cuman meracik kuahnya aja dan menyiapkan bahan-bahan lainnya kecuali bakso. Jadi aku menggunakan bakso yang instan aja ya. Ini aku beli yang murah meriah aja. Jadi buat teman-teman yang nggak mau repot, beli aja deh bakso yang murah meriah. Insya Allah ada kok di toko frozen food ya, bakso murah meriah seperti ini. Nah langsung aja ini baksonya kita belah tanpa putus ya, belah 4 supaya nanti hasilnya mekar. Siapkan mangkok styrofoam yang bulat seperti ini yang khusus bakso atau soto. Kemudian untuk bagian atasnya ini kita lapisi dengan plastik yang food grade. Ini plastiknya tebal ya teman-teman. Ini aku menggunakan plastik setengah kiloan. Kita gunting dulu sedikit bagian ujung plastik, kemudian belah menjadi 2 bagian seperti ini. Taruh di atas mangkoknya, ini kita susun ya supaya nanti kuahnya itu enggak masuk ke styrofoam. Jadi kita susun serapi mungkin seperti ini. Susun mie di atas mangkok styrofoam, kita ambil kurang lebih segenggam ya. Jangan banyak-banyak karena ini kan kita mau jual dengan harga 5 ribuan. Kurang lebih seperti ini ya. Nah langsung aja kita masukkan di atas mangkoknya. Kemudian ambil secukupnya bihun. Sedikit aja ya, jangan banyak-banyak juga, pokoknya sampai cukup nanti sampai 12 mangkuk. Nah langsung aja kita masukkan irisan sawi hijau secukupnya. Kemudian ambil secukupnya toge. Kemudian kita taruh juga secukupnya daun bawang sedikit aja. Kemudian kita masukkan irisan daun seledri. Kemudian di atasnya kita taruh juga sedikit bawang merah goreng. Untuk kuahnya masukkan 3 liter air ke dalam wajan atau bisa juga menggunakan panci.
Masukkan 3 bungkus masako rasa sapi atau 3 saset kaldu sapi bubuk. Untuk mereknya apa aja bebas ya, sesuai selera. Kemudian masukkan 2 sendok makan bawang merah goreng. Tambahkan juga 1 sendok makan garam, 1 sendok teh micin, 1 sendok teh lada bubuk. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, masukkan baksonya. Rebus sampai bakso benar-benar matang dan merekah seperti ini. Nah, kalau baksonya sudah merekah seperti ini tandanya sudah matang ya. Sekarang kita tes rasanya. Kalau ada yang kurang bisa ditambah garamnya atau lada bubuknya sesuai selera. Menurut aku ini agak kurang micin ya, aku tambahkan lagi setengah sendok teh micin, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau menurut teman-teman ini udah enak, udah pas, langsung aja siram ke dalam mie-nya ya. Ini langsung aja kita siapkan 4 bakso, masukkan ke dalam mie yang sudah kita susun bersama sayur-sayurannya tadi. Kemudian tambahkan 3 centong kuah baksonya. Selesai dimasukkan ke dalam wadah styrofoam semuanya. Nah, ini dia mie baksonya siap untuk dinikmati selagi hangat. Jangan lupa kita sediakan sendok plastik bebek seperti ini ya. Nah, untuk cara menikmatinya bisa kita kasih topping saus seperti ini nih, pakai saus yang murah meriah aja. Kemudian aku tambahkan juga sambal yang sudah aku buat tadi. Ini langsung aja kita aduk-aduk, siap untuk dinikmati. Mie bakso seperti ini cocok banget teman-teman jualan di sekolahan, di pinggir jalan, di depan rumah maupun di pasar malam ya. Ini dijual 5 ribuan aja, insya Allah orang-orang bakal balik lagi untuk beli. Karena ini lengkap banget, komplit. Ada mie, bihun, sayur-sayuran, dan 4 butir bakso. Rasanya Masya Allah super duper enak banget. Apalagi kita tambah sedikit kecap manis ya, ini rasanya jadi makin gurih lagi. Ada rasa manis-manisnya, pedes, seger banget teman-teman. Wajib banget cobain di rumah, cocok jadi menu jualan. Dari modal kurang lebih Rp36.290 jadi 12 porsi, modal per porsinya jatuh di Rp3.024. Kita bisa jual 5 ribuan aja atau sesuaikan dengan keinginan dan modal di daerah masing-masing. Resep kedua yang manis dan seger banget di tenggorokan jadi favorit banyak orang, es dogan jelly. Siapkan 2 bungkus Nutrijar rasa blueberry kemasan kecil, ini masing-masing kemasan 10 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir, aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masukkan 800 ml air. Tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan biru, aduk-aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih kita biarkan kurang lebih selama 3 menit, masukkan 1 bungkus fruity acid. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata, masukkan ke dalam suatu wadah, biarkan sampai padat. Siapkan 2 saset Nutrijar rasa melon, ini kemasan kecil, masing-masing kemasan 10 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir, aduk-aduk sampai tercampur rata, masukkan 800 ml air. Masukkan 5 tetes pewarna makanan hijau, aduk-aduk, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, biarkan selama 3 menit, masukkan 1 bungkus fruity acid. Aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam suatu wadah, biarkan sampai padat. Siapkan 2 saset Nutrijar rasa stroberi, kemasan masing-masing 10 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir, aduk-aduk sampai tercampur rata, masukkan 800 ml air. Tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan merah, aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini biarkan selama 3 menit, kemudian masukkan 1 bungkus fruity acid. Aduk lagi sampai tercampur rata. Masukkan ke dalam suatu wadah, biarkan sampai padat. Siapkan 500 gram gula pasir, 500 ml air. Aduk sampai tercampur rata, masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, biarkan larutan gula sampai dingin. Jeli hijau sudah padat, sekarang bisa kita parut. Sebelumnya kita bagi 2 dulu, seperti ini. Parut menggunakan parutan yang sayuran yang ukurannya cukup besar ya teman-teman. Ini agak kecil, kalau teman-teman punya parutan yang agak besar bolong-bolongnya bisa digunakan itu ya. Nah ini misalnya ada yang susah, bisa kita cincang-cincang aja seperti ini. Potong juga jeli merahnya.
Parut menggunakan parutan yang cukup besar. Sisanya kalau susah untuk diparut bisa kita cincang-cincang asal aja seperti ini. Yang penting bisa kecil-kecil ya. Nah, ini langsung aja kita masukkan ke dalam wadah. Potong juga jeli birunya, kemudian parut. Sisanya kalau susah bisa kita cincang asal aja seperti ini. Yang penting bisa panjang-panjang. Siapkan 1 kelapa muda ukuran besar. Ini aku beli dengan harga Rp10.000 di sini. Tapi biasanya beda daerah beda juga harganya ya. Langsung aja kita buka dulu bagian atasnya ini. Kita ambil airnya dulu. Siapkan termos nasi yang seperti ini ukuran 12 liter. Masukkan air kelapa muda. Untuk dagingnya kita kerok menggunakan kerokan kelapa seperti ini. Kita kerok kecil-kecil aja atau tipis-tipis supaya nanti mendapatkan hasil daging kelapa yang banyak. Seperti ini hasilnya, lakukan sampai selesai. Masukkan parutan kelapa ke dalam termos. Masukkan larutan gula yang sudah dingin. 1 kaleng kental manis putih atau setara dengan 490 gram. Masukkan juga 1 liter air matang. Ini kita sambil bersihkan sisa susu kalengnya. Masukkan lagi 500 ml air matang. Jadi total air matangnya yang kita masukkan adalah 1,5 liter air matang. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Karena kita mau jual harga 3 ribuan, jadi kita siapkan cup ukuran 12 oz. Ini aku beli dengan harga Rp9.000, isinya 50 piece. Siapkan 2 es batu. Ini aku menggunakan plastik ukuran 1 kg. Kemudian kita pecahkan. 1/4 es batunya aku pecahkan besar-besar seperti ini, dan 3/4-nya ini aku pecahkan kecil-kecil ya. Tujuannya supaya yang besarnya ini nggak mudah meleleh. Ini kita masukkan semua es batunya, aduk-aduk sampai tercampur rata. Segera tutup supaya mencegah es batunya cepat melelehnya ya. Ini kita tunggu sampai ada pembeli yang datang. Kalau ada yang beli, langsung aja kita buka tutup termosnya. Kemudian siapkan cup yang sudah kita siapkan tadi. Masukkan 1 kantong kecil jeli biru, 1 kantong kecil jeli merah, 1 kantong kecil jeli hijau. Aduk-aduk dulu es kelapanya supaya tercampur rata. Kemudian masukkan ke dalam cup. Kita isi sampai penuh atau sampai 3/4-nya seperti ini ya. Tutup menggunakan tutup datar. Karena ini es dan kelapanya nyampur, jadi teman-teman wajib cobain lagi ya rasanya setelah beberapa jam. Kalau sudah berkurang manisnya, teman-teman bisa menambahkan larutan gula pasir lagi. Ini perbandingannya 1:1 ya, misalnya 250 gram gula pasir ditambah dengan 250 ml air. Dan kita juga bisa menambahkan susu kental manisnya dan air kelapanya. Jadi harus sering-sering dicek ya. Kalau teman-teman ragu sepi atau takut nggak rame, teman-teman bisa pisahin aja es batu dan air kelapanya. Jadi dadakan ya ngasih es batunya, kalau ada yang beli baru kita masukkan es batu dan air kelapanya. Jadi masih terjaga manisnya. Setelah dimasukkan ke dalam cup semua, hasilnya banyak banget ya. Nah ini dia es dugan jelinya siap untuk dinikmati. Secara tampilan dari luar menarik banget ya, warna-warni gitu, dan rasanya bismillahirrahmanirrahim. Manis, seger banget. Apalagi di sini ada kelapanya. Menambah kenikmatan rasa es dugel ini. Enak banget sumpah, masya Allah. Tuh kelapanya, jelinya, dan airnya itu ada rasa kelapanya juga ya, karena tadi kita menambahkan kelapa asli di dalamnya. Seger banget, teman-teman wajib cobain di rumah.
Dari modal kurang lebih Rp55.800 dapat 35 cup. Modal per cupnya jatuh di Rp1.594. Jual 3 ribuan aja atau sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.